Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alimah Fadilah Chan dengan NIM 21015111034 dari Prodi Sastra Indonesia kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar dengan dosen pengampu Dr. Hewan I Gusti Ngurah Sudisma MSI dengan topik Ilmu Pengetahuan Alam sebagai dasar dari perkembangan teknologi. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan, yaitu bisa menggunakan akal dan pikirannya dengan baik dibandingkan dengan makhluk lain. Dalam hidupnya, setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya masalah. Dan dengan menggunakan akal pikiran inilah, kemudian manusia akan berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. Sejak zaman dahulu, sebenarnya manusia sudah mengenal teknologi, yaitu teknologi sederhana. Contohnya adalah alat pemecah kemiri menggunakan batu, tuas, katrol, dan galah. Seiring berkembangnya waktu, manusia semakin berkembang, begitu pula dengan ilmu pengetahuan dan cara berpikir manusia. Atas dasar ingin tahu, manusia akan terus berusaha untuk menciptakan teknologi baru yang dapat mempermudah hidupnya. Sesuai dengan topik yang akan dibahas, yaitu IPA sebagai dasar dari pengembangan teknologi. IPA atau ilmu pengetahuan alam ini didefinisikan sebagai pengetahuan yang sifatnya sistematis dan berlaku secara umum dan universal yang mengkaji tentang gejala-gejala semesta termasuk apa yang ada di muka bumi ini sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan alam melahirkan teknologi. Teknologi sendiri berasal dari kata tekne yaitu cara dan logos yaitu pengetahuan. Jadi secara harfiah teknologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang cara. Lebih tepatnya, teknologi merupakan sebuah cara untuk melakukan sesuatu guna memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Teknologi ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, terutama untuk menghemat waktu dan tenaga. Kemajuan teknologi akan selalu beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu dalam bidang IPA dibedakan menjadi 3, yaitu IPA dasar atau murni, IPA terapan, dan teknologi. Ketiganya sama-sama mencakup tentang alam. IPA dasar mencoba memahami bagaimana alam bekerja. IPA terapan mencoba mencari cara untuk mengendalikan cara alam bekerja. Dan ahli teknologi kemudian memanfaatkan pengetahuan IPA dasar dan IPA terapan ini untuk membuat alat guna mengendalikan cara alam bekerja. Menurut White dan Fredrickson tahun 2000, IPA dapat dipandang sebagai proses untuk membentuk hukum, model, dan teori yang memungkinkan orang untuk memprediksi, menjelaskan, dan mengendalikan tingkah laku alam. Konsep IPA dasar terbentuk atas dasar keingintahuan seseorang. Keingintahuan itu membuat manusia terus mencari hingga kemudian menemukan prinsip atau teori yang diperoleh dari hasil pengkajian, yaitu melalui percobaan yang ditujukan untuk memenuhi penjelasan dari sebuah objek dan peristiwa alam. Konsep-konsep IPA dasar merupakan konsep-konsep IPA mengenai kondisi, interaksi, dan peristiwa dari kondisi yang normal yaitu biologi, atau ideal yaitu fisika, yang keberlakuan umum konsep-konsepnya jelas dan luas, sehingga para ilmuwan menempatkan IPA dasar sebagai ilmu dasar bagi ilmu terapan dan teknologi. Prinsip-prinsip dan teori-teori IPA dasar dan pengendalian alam dari IPA terapan digunakan dalam teknologi untuk menyusun objek-objek, membuat konstruksi di alam, dan membuat alat untuk mengendalikan cara alam bekerja. Teknologi meliputi teknik menyusun objek, serta membuat konstruksi alam dan alat, sedangkan IPA mengenai properti, yaitu kondisi, kandungan, dan sifat objek, interaksi, dan perubahan objek. Konstruksi alam dan alat mengatur bentuk, ukuran ruang, ukuran objek, pergerakan, dan interaksi objek. Konsep teknologi menggunakan konsep IPA dasar dan terapan. Contohnya adalah merancang cara untuk membuat tanah berpori-pori agar tanah dapat menyimpan banyak air kohesi. Misalnya dengan membenamkan kompos atau bahan organik yang lain ke dalam tanah dengan menggunakan teknik dan perhitungan tertentu. Jadi dalam proses perkembangan IPA dan teknologi ini akan menghasilkan dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif diantaranya adalah kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh dengan mudah, dan juga pertumbuhan ekonomi akan meningkat karena efisiensi yang dihasilkan dari penggunaan teknologi. Untuk dampak negatifnya diantaranya penyalahgunaan data-data pribadi kita yang tersebar di internet, kemudian meningkatnya pengangguran karena semua sudah digantikan oleh teknologi. Contohnya adalah saat dulu kita membayar tol, kita bertransaksi langsung dengan manusia. Tetapi sekarang kita tinggal men-tap kartu pada gardu tol otomatis.
Kemudian terdapat pula perubahan pada pola kehidupan masyarakat. Kesimpulannya adalah IPA memiliki peranan penting dalam proses perkembangan teknologi karena keduanya berjalan saling beriringan. Keduanya juga akan terus berkembang seiring berkembangnya manusia, sehingga pengetahuan manusia akan iptek harus terus maju. Dengan pengetahuan dan keterampilan kita tentang ilmu sains dan teknologi, kita bisa memasuki berbagai bidang profesi. Dan juga diharapkan manusia dapat menyikapi perkembangan ini dengan positif untuk hidup yang lebih baik. Terima kasih.